Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sangat berbahagia bahwa pada hari-hari ini kita berada pada bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan buat kita untuk meningkatkan amal saleh kita, memuhasabah diri kita, mengoreksi diri kita, mengevaluasi segala tindak tanduk kita, amal perbuatan kita, kekeliruan kita agar bisa kita perbaiki, dan pada saat yang sama kita bisa meningkatkan amal saleh kita, karena amal-amal yang dilakukan pada bulan suci ini akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan begitu banyak generasi muda yang galau. Mengapa? Mereka bingung mencari teladan. Mereka bingung mencari contoh dalam kehidupan. Apalagi kita saksikan juga tidak sedikit keluarga kaum muslimin yang kemudian pemimpin atau orang tua yang semestinya diharapkan bisa menjadi teladan dalam keluarga tersebut kemudian tidak berfungsi sebagai teladan. Akhirnya keluarga pun menjadi kacau, anak-anak tidak menemukan acuan, panduan, teladan, contoh. Tidak sedikit juga generasi muda yang kemudian mencari teladan dari tokoh-tokoh Barat maupun tokoh-tokoh non-muslim yang mereka tentu saja jauh dari teladan Islam atau dari teladan kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil teladan atau kebaikan dari orang-orang non-muslim, boleh saja kan, tapi tentu kita harus punya filter dan kita harus punya prioritas, karena tentu saja yang pertama dan utama kita tiru adalah Rasulullah SAW. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita saksikan begitu banyak kekosongan keteladanan dari para pemimpin kita. Kita saksikan begitu banyak orang yang pemimpin, pejabat yang korupsi, berbohong, tidak memberikan teladan yang baik di tengah masyarakat, dan seperti disebutkan bahwa adalah jika wibawa para pejabat itu sudah runtuh, maka runtuhnya kewibawaan itu akan membawa kehancuran ke tengah masyarakat, karena mereka kemudian menjadi kehilangan panduan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita mencoba kembali mengingat bahwa kita punya teladan yang sempurna, utama dan paripurna, yaitu Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan yang sempurna, teladan yang semestinya menjadi acuan kehidupan bagi bagi setiap muslim, karena beliau adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Beliau adalah teladan dalam akhlak, dalam ibadah, dalam urusan keduniawian, dalam urusan keluarga, dalam menghadapi anak, dalam berbuat baik kepada orang tua, dalam segala hal kebaikan. Rasulullah SAW merupakan teladan yang utama, dan kita diperintahkan untuk mengikuti teladan Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Ahzab disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat
dari Allah SWT dan balasan kebaikan pada hari akhir. Dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW ini merupakan uswah hasanah, teladan yang baik. Dan kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik tanpa mengikuti Rasulullah SAW. Beliau adalah tafsir nyata dari Al-Quran. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau adalah tak ubahnya Al-Quran yang berjalan. Tentang akhlak mulia beliau, yang kita sama-sama ketahui, tidak ada yang meragukan akhlak atau kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, bahkan oleh orang-orang kufar sekalipun. Betapapun mereka membenci dakwah Rasulullah SAW, kaum musyrikin Makkah ataupun kaum kufar di Makkah, mereka tidak ada yang mencela, tidak ada satupun dari mereka yang berani mencela akhlak dari Rasulullah SAW, karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat mulia. Tidak ada yang pada masa itu tidak ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah akhlaknya buruk atau pembohong, pendusta, penipu atau tidak amanah. Tidak ada satupun dari mereka, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna dalam teladan akhlak. Dan ukuran daripada kebenaran itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena seperti dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, apa yang sesuai dengan kehidupan beliau itu adalah kebenaran, sedangkan apa yang tidak sesuai dengan kehidupan beliau itu adalah kebatilan. Dan kita tidak bisa masuk surga, ya. Bahkan kunci untuk mengikuti atau kunci untuk masuk surga itu adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang nggak mau. Para sahabat mungkin merasa heran, loh, kok bisa ada yang nggak mau masuk surga? Mereka bertanya, waman ya'ba, nah siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku maka dia pasti masuk surga. Waman asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, menyalahi petunjukku, tidak mengikuti arahanku, petunjukku, fakat aba, maka dia itu berarti sudah enggan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dengan kata lain bahwa kunci kita masuk surga adalah kita mengikuti contoh dan teladan Rasulullah SAW. Bahkan mengikuti Rasulullah SAW ini merupakan bagian dari manifestasi atau wujud nyata dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah SWT berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah manifestasi kecintaan kita kepada Allah SWT. Bentuknya bagaimana? Ya, bentuknya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada yang sungguh sesatlah yang mengatakan bahwa oh saya hanya mau mengikuti Al-Quran, adapun hadis saya tidak mengikuti. Ya, karena hadis itu, karena Al-Quran itu sifatnya qat'i, mutawatir atau pasti benarnya, sedangkan hadis itu sebagiannya adalah, atau sebagian bahasanya adalah dhanni atau tidak yakin atau tidak mutawatir dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk kampanye syaitan atau kampanye kebatilan yang disuarakan oleh orang-orang yang tidak yang tidak memahami syariat, tidak memahami Islam, dan berusaha menjauhkan kaum muslimin dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan menjauhi Sunnah atau meninggalkan Sunnah atau meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW itu merupakan kunci fitnah dan kunci yang akan melahirkan atau penyebab yang akan melahirkan azab yang sangat pedih. Dalam surah An-Nur ayat 63 disebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah atau petunjuk Rasulullah SAW itu merasakan takut akan ditimpa fitnah, yaitu berupa keburukan dan kesesatan, atau mereka ditimpa oleh azab neraka yang sangat pedih.
Jadi akibat daripada menyalahi titah, menyalahi ujangan, menyalahi nasihat dari Rasulullah SAW itu akibatnya adalah akan membuka pintu-pintu fitnah di dunia, dan juga di akhirat nanti akan menjadi sebab bagi turunnya azab buat mereka. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, bagian dari salah satu manfaat dari kita kemudian mengikuti Rasulullah SAW adalah ini merupakan manifestasi kecintaan kita kepada beliau, dan kita tidak bisa sempurna keimanan kita sampai kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada siapapun di muka bumi ini. Tidak perlu itu ayah kita, orang tua kita, anak kita, dan siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih ia cintai daripada sampai aku ia lebih cintai daripada miwalidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, dan wanasi ajmain, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu wajib buat kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW. Begitu banyak referensi kita bisa dapatkan. Kita bisa baca dari buku, kita bisa dengarkan dari podcast, di internet kita setiap hari pegang HP, ya, bahkan mungkin ya, terlalu sering kita pegang HP, terlalu sering kita browsing, surfing, dan seterusnya. Marilah kita tempatkan atau khususkan sebagian waktu kita itu kita megang HP atau megang, dan lebih bagus lagi adalah lewat buku adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, atau perjalanan hidup Nabi SAW ini. Dan begitu banyak buku yang referensi yang tersedia, yang terkenal, misalnya karya, kalau buku ya, ada karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang paling terkenal ini diterjemahkan dengan judul Sirah Nabawiyah. Kemudian ada buku Dr. Ragib Asirjani, Sirah Nabawiyah juga. Ada buku Dr. Muhammad Ali As-Salabi, juga Sirah Nabawiyah. Ada buku kelengkapan tarikh, yang buku lama itu, dan ditulis oleh salah seorang ulama kita di Indonesia. Dan juga ada buku Syekh Aid Al-Qarni juga tentang sirah nabawiyah, dan begitu banyak buku-buku yang kita mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tetapi juga kalau kita masuk ke internet, itu ada begitu banyak artikel-artikel yang kita bisa baca tentang sirah nabawiyah ini. Dan sirah nabawiyah ini seperti samudra yang tidak ada habisnya untuk kita kaji. Selalu banyak kajian yang kita bisa dapatkan dari berbagai angle, dari berbagai sudut kehidupan Nabi SAW. Bagaimana beliau berperilaku atau bersikap kepada istri-istri beliau, kepada kaum muslimin, kepada anak-anak, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang kaya, dan seterusnya. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Syekh Salih Al-Munajjid, Kaifa Amalu Nabi SAW, kurang lebih begitu. Judulnya bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ini juga menjadi teladan tentang bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ada buku yang saya lupa persis penulisnya, tapi berbicara tentang kehidupan Nabi SAW dalam satu hari satu malam. Jadi ini adalah bagian daripada upaya kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, dan kita harus terus bersemangat, ya. Bahkan termasuk diantaranya adalah tentang sejarah peperangan beliau, sampai salah seorang sahabat mengatakan bahwa kita itu mempelajari kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW atau disebut Al-Maghazi, itu seolah-olah kita seperti halnya kita atau kami mempelajari surah dalam Al-Quran. Jadi kita harus terus berupaya untuk mempelajari sirah nabawiyah ini, karena kita harus bangga yang mempunyai teladan bernama Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan orang Barat di sana, di Barat sana,
maupun orang non-muslim, kalangan orientalis, itu mereka berupaya untuk mempelajari sirah Nabi SAW, bahkan walaupun mereka tidak beriman. Oleh karena itu ada buku lama yang ditulis oleh Michael H. Hart yang berjudul 100 tokoh berpengaruh di dunia, itu bahkan menempatkan Rasulullah SAW sebagai urutan pertama, sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, bahkan walaupun dia tidak muslim. Disebutkan bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu sering mereka berlomba-lomba pakai nama Muhammad SAW di barat, bahkan mereka walaupun tidak beriman. Bahkan ketika terjadi pelecehan dalam bentuk karikatur, dalam bentuk berbagai bentuk pelecehan lainnya terhadap Rasulullah SAW, itu justru makin meningkatkan minat orang-orang di barat yang notabene mereka bukan muslim itu mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai muslim, mestinya kita yang memang wajib untuk mempelajari sirah nabawiyah ini, justru kita semestinya terus bersemangat untuk mempelajari sirah nabawiyah ini, dan harus kita hafal, harus kita ingat baik-baik, dan tidak berhenti. Bukan hanya itu kita pelajari, tapi kita juga ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang sekitar kita dakwahkan, kita terangkan kepada masyarakat bahwa ini teladan kita, ini idola kita, yaitu Rasulullah SAW, dan beginilah sejarah kehidupan beliau secara detail. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.